Viral operasi tangkap Sekarang tangan di jadi Sumatera viral ya, Utara. operasi tangkap tangan atau OTT yang terkait dengan pembangunan jalan dan jembatan di Provinsi Sumatera Utara. Tentu kami warga Mandailing Natal dan juga warga Sumatera Utara mengucapkan selamat datang di Gedung KPK Jakarta. Selamat menikmati bahwa sepandai-pandai menyimpan yang busuk itu akan ketahuan juga. Ya, kalau terkait Bapak Gubernur, memang kita tidak tahu ya apakah nanti ini ada kaitan atau tidak. Biarlah KPK yang mendalaminya. Betul memang bahwa sebenarnya praktik-praktik kecurangan, praktik-praktik korupsi sudah lama berlangsung terkait dengan pembangunan jalan dan jembatan di Provinsi Sumatera Utara. Ini sudah lama menjadi obrolan publik ya. Bahkan di hari pertama pembukaan kampanye pemilihan Gubernur Sumatera Utara, di hari pembukaannya Bapak Bobi Nasution sudah menyinggung itu ketika kampanye waktu itu berpasangan dengan atau berpartner atau berlawanan dengan Bapak Edi Rahmayadi. Masih ingat, masih jelas dalam ingatan kita, Bang Bobi waktu itu menyampaikan bagaimana pengelolaan jalan di Sumatera Utara. Di kami di Sumatera Utara itu ada sebuah anekdot. Kalau kita melakukan perjalanan dari Jakarta menuju Sumatera Utara, orang Sumatera Utara itu tidak perlu dibanguni. Misalnya yang kampungnya di Madinah menggunakan bus ALS, tidak perlu dibanguni ketika bus itu melalui perjalanan di Sumatera Utara, di Sumatera Barat. Begitu nanti masuk di Provinsi Sumatera Utara, berbatasan dengan Kabupaten Mandailing Natal, kita akan terbangun sendiri karena jalannya berlobang-lobang dan lobangnya tidak tanggung-tanggung, sebesar kerbau, sebesar gubuk dan lain sebagainya. Ini sudah anekdot dari zaman dulu sampai sekarang. Jadi di video saya pun pernah membahas bagaimana begitu memasuki Sumatera Utara itu jalannya sudah berbeda. Bukan hanya di perbatasan antara Sumatera Utara dengan Sumatera Barat. Perbatasan Sumatera Utara dengan Riau juga seperti itu jalannya. Bahkan perbatasan Sumatera Utara dengan Aceh juga sama jalannya, buruknya. Nah ini kan aneh. Mengapa di provinsi lain jalannya relatif mulus, tetapi begitu memasuki Provinsi Sumatera Utara itu jalannya buruk sekali, jelek sekali. Itu artinya korupsi pembangunan jalan sudah berlangsung sejak lama, sehingga ini menjadi anekdot bahwa warga Sumatera Utara tidak perlu dibanguni kalau naik bus, nanti akan tahu sendiri sudah sampai pada kampung halamannya di Sumatera Utara. Terima kasih KPK, kejar terus siapa saja pelaku-pelaku yang sudah sejak dulu dan sampai sekarang melakukan kecurangan terkait dengan pembangunan jalan. Logikanya kan jalan yang dibangun itu pasti di atas 200 juta, harus lelang. Tetapi kalau lelang, mengapa pemenangnya sudah bisa direkayasa? Kita tahu bahwa siapa saja kontraktor yang menangani pembangunan jalan di sana itu tidak atau jarang sekali berganti. Itu ke situ juga. Dan terima kasih KPK sudah beberapa kali melakukan OTT dan terus mendalami ini. Kita akan lihat KPK akan menunjukkan tajinya dan memperlihatkan siapa saja yang curang, yang makan aspal, makan kerikil, makan semen dan lain sebagainya dalam pembangunan jalan di Sumatera Utara. Semangat terus KPK, mudah-mudahan bisa menunjukkan kemampuannya dalam membongkar persekongkolan korupsi bukan hanya di Mandailing Natal,
bukan hanya di Tapanuli Selatan, bukan hanya di Kota Padang Sedempuan, Paluta, dan Padang Lawas. Semua akan kita bongkar praktik-praktik yang orangnya boleh diprediksi siapa sebenarnya yang berlaku curang. Terima kasih masyarakat Sumatera Utara, masyarakat Madinah mendukung hal-hal yang dilakukan oleh KPK. Tetap semangat, kita bongkar rasuah di Sumatera Utara.